Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Waktu terus berjalan, Cantika yang saat itu baru selesai ikut mengantar pesanan. Tiba-tiba teringat handphone miliknya. "Meng, handphone saya ketinggalan deh kayaknya," ujar wanita itu, mencarinya ke dalam tas. Tak ditemukan benda itu di dalam sana. "Kita balik dulu aja ya ke resto. Takutnya bapak nelpon." "Antara," sambung Cantika. Lelaki yang jadi sopirnya itu mengangguk patuh. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di resto. Cantika turun dan masuk ke dalamnya. Langsung mencarinya di tempat kasir. Benda pipi persegi panjang itu tergeletak di atas meja. Gegas ia mengambilnya. "Kok mati sih?" ucapnya dalam hati. Sesaat kemudian, ia sambungkan ke kabel charger. Ada pesan dari Dedi. Dibukanya aplikasi berlogo telepon. Setelah handphone itu nyala. "Sayang, cepetan kamu ke sekolah. Gurunya anak-anak telepon aku, tapi nggak keangkat." Isi pesan itu membuat Cantika panik. Ditambahnya belum bisa untuk menelpon seseorang. "Ya Allah, apa yang terjadi sama mereka?" gumamnya dalam hati. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11. Cantika minta pada sopir untuk langsung ke sekolahan anaknya. Tak ada yang berbeda di sana, semua berjalan normal seperti biasanya. Cantika turun dan langsung temui guru mereka. "Ibu Cantika," ucap salah satu tenaga pengajar di sekolah itu menghampirinya. "Syukurlah ibu kesini." Dari nada bicaranya, Cantika bisa menebak telah terjadi sesuatu kepada anaknya. "Ada apa, Bu?" "Maaf, kalau saya baru datang ke sini. Saya nggak tahu kalau Miss Selfie beberapa kali menghubungi handphone saya." Cantika tampak panik, tak sabar ingin mengetahui kebenarannya. Tegar jatuh dari bangku saat sedang bermain dengan temannya. "Bu, kami sudah membawanya ke rumah sakit," ungkap perempuan itu. Tubuhnya langsung menggigil. "Ya Allah, Tegar!" Pekiknya tak sadarkan diri. Cantika pingsan di ruangan itu. "Tolong, Bu!" Pekik perempuan itu meminta bantuan pada yang lain. Cantika dibawa ke bangku panjang di ruangan itu. Direbahkan ke sana, lalu diberikan pertolongan pertama agar segera sadar dari pingsannya. "Alhamdulillah ibu sudah sadar. Kita langsung ke rumah sakit aja, Bu," ucap perempuan itu, membantunya berjalan sampai ke mobil. Perasaan cemas juga khawatir sedang memburu hatinya saat ini. Bayangan kejadian memilukan memenuhi benaknya. Tubuhnya panas dingin, geraknya mobil berasa lambat baginya. Sesaat kemudian, rasa nyeri di kepalanya membuat ia mengerang kesakitan. "Astagfirullahaladzim, ini sakit banget." "Ibu tenang." "Ya." Sedang ia tak bisa menghubungi suaminya. Haknya ia tinggal di resto. "Tolong hubungi nomor suami saya," ucapnya pada supirnya. "Kasih tahu Tegar di rumah sakit." Si supir langsung melaksanakan perintahnya, menghubungi nomor Samir, sang majikan. Meminta lelaki itu untuk datang ke rumah sakit. Keduanya tiba bersamaan. Mengingat kantor Samir lebih dekat dibanding sekolahan anak-anaknya. Dengan penuh kesabaran, Samir mendekap tubuh istrinya untuk masuk ke dalam. Sampai di depan ruangan Tegar. Dua orang tenaga pengajar yang lebih dulu di tempat itu langsung mendekatinya. "Gimana anak saya, Bu?" Tangis Cantika tak terbendung lagi. "Tegar ada di dalam, Bu. Tegar sudah melewati masa kritisnya. Ada seseorang yang mendonorkan darahnya buat Tegar, Bu," terang wanita itu. Sedikit membuatnya lega. "Kita lihat Tegar dulu ya, sayang," ajak Samir masuk ke dalam ruangan itu. Di sana hanya ada Giva yang setia menunggu abangnya. "Tegar, Hiks!" Tangis Cantika pecah usai melihat keadaan putranya. Kepala yang dibalut perban dan tangan yang ditusuk jarum infus. "Dedi, Mam," sahut Giva. Pandangan matanya tertuju pada tirai di sebelahnya. Sengaja Nathan ngumpet dari mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi antara mereka. "Abang belum siuman ya, sayang?" Samir pun mendekat,
mengelus-elus kaki tegar yang dingin. Belum, Dad. Abang masih bobok, kata Omna. Ops, enggak. Kata dokter tadi itu, Dad. Si Giva membungkam mulutnya, sadar akan keceplosan menyebut nama Nathan. Sementara mereka sibuk dengan Tegar, Nathan keluar lewat pintu sebelah. Ia langsung menemui gurunya Tegar. Tolong jangan kasih tahu orang tua Tegar kalau saya yang mendonorkan darah untuk Tegar, pintanya memohon. Loh, kenapa, Pak? Selfie yang sejatinya tahu keadaan antara Nathan dan Tegar mengajukan protes. Biar Bu Cantika tahu kalau Anda bukan orang jahat seperti yang dituduhkan Bu Cantika pada Anda. Nathan menggeleng. Ia tak akan sanggup berpisah dari Tegar. Biarlah ia menyayangi anaknya tanpa harus menunjukkan identitas dirinya. Ia tahu seperti apa perasaan Cantika jika tahu hal yang sebenarnya. Nathan lebih menjaga perasaan mantan istrinya ketimbang keinginannya memberitahu pada Tegar. Juga, ia tak mau Tegar bingung karena mempunyai dua ayah sekaligus. Saya nggak mau Cantika menyembunyikan Tegar dari saya. Bu, biarlah saya yang mengalah. Mereka paham dengan maksudnya bicara seperti itu. Nathan tidak ingin Cantika semakin membuatnya jauh dari anaknya. Itu ia lakukan juga pada dokter dan perawat di sana, tepatnya yang menangani Tegar tadi, untuk merahasiakan data dirinya dari Cantika maupun Samir. Kini ia pulang dengan sedikit lebih tenang, persiapkan diri untuk besok menjenguk Tegar lagi. Tetapi apa? Baru juga ia akan melangkah pergi. Sebuah tangan kekar menarik bahunya sampai memaksanya untuk menoleh ke belakang. Ternyata pelakunya adalah Samir. Tak lain adalah suami dari mantan istrinya. Pak Samir, ucapnya gugup, lalu otaknya memaksanya untuk berpikir. Kenapa Samir sampai melakukan itu padanya? Nathan, boleh saya bicara sesuatu sama kamu? Mata Samir teduh, sedikit pun tak ada dendam di dalamnya. Saat memandanginya, berbeda sekali dengan Cantika yang masih menyimpan dendam itu. Maaf, saya buru-buru, Pak. Tolaknya hendak pergi. Lagi-lagi Samir menahannya. Saya hanya butuh waktu kamu 5 menit untuk obrolkan masalah ini ke kamu, ujar lelaki itu setengah memaksa. Tapi, saya mohon. Akhirnya Nathan luluh dan ikut dengannya ke suatu tempat yang nyaman untuk berbincang. Awalnya tak ada yang bersuara. Mereka saling diam dengan pikirannya masing-masing. Namun, setelah beberapa saat Samirlah yang buka suara. Untuk apa kamu sembunyikan ini dari kami? Pertanyaan itu lolos dari bibir Samir, memaksanya untuk berpikir sejenak. Maksud Anda, Pak Samir? Seulas senyum getir terunduk dari bibir Samir. Pandangan matanya penuh kasih sayang. Betul, Samir akui dulu sangat membenci Nathan. Jauh sebelum terungkapnya perselingkuhannya dengan Kumala. Tetapi sekarang keadaan sudah berubah. Rasa benci itu berubah iba melihat diri Nathan yang sekarang. Apalagi banyak pengorbanan yang tidak sengaja dilakukan oleh lelaki itu. Kamu bukan seperti Nathan yang dulu. Kenapa nggak jujur saja sama kamu? Lagi, Samir memancingnya. Kali ini Nathan paham maksudnya. Sehingga lelaki itu menundukkan wajahnya di hadapan Samir. Agar semuanya jelas, Nathan, kamu berhak atas dia, dan mau gak mau Cantika harus ikhlas. Tegi, kamu sudah tahu yang sebenarnya, kan?